warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Wah, syukur. Sebelum mulai pembelajaran, dicek dulu badannya, adakah baju yang sudah dicek badannya, berdiri. Ya. Saya cek. Oke, ganteng semua. Jip, lebok lo Jip. Oke, sudah cantik. Silakan duduk. Rian, dimasukkan HP-nya dulu, nanti digunakan saat pembelajaran. Baik. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang menganalisis pengaruh natalitas terhadap perencanaan pembangunan. Yang kedua, menganalisis pengaruh mortalitas terhadap perencanaan pembangunan. Sebelum kita masuk pembelajaran, natalitas itu apa? Bintang. Kelahiran manusia. Kalau mortalitas, Kematian. jadi natalitas adalah kelahiran, mortalitas kematian. Pengaruhnya terhadap perencanaan pembangunan. Maksudnya apa itu kira-kira? Ada yang bisa? Umam. Semakin banyak orang itu, jadi lingkungan itu menjadi Semakin banyak angka kelahiran. ya, itu membuat pemukiman itu semakin padat. Oke, jadi kelahiran terhadap pemukiman penduduk. Kira-kira ada yang lain? Maaf, bagaimana? Menggalakkan program KB gratis. Jadi program KB itu banyak sekali ya. Ada yang di sini yang belum tahu KB? Apa itu KB, Dok? Keluarga berencana. Apa maksudnya keluarga berencana? Anaknya direncanakan. Oke, anak cukup 2. Laki-laki perempuan sama saja. Pinter. Kira-kira Anda sebagai wanita, apakah setuju dengan program KB untuk perencanaan pembangunan? Setuju. Zaki, ketua kelas, calon pemimpin Rumah keluarga, tangga. apakah setuju jika laki-laki KB? Setuju ya? Oke. Laki-laki Jangan kita nanti tangguh. susuk tuh. Laki-laki. Jangan salah. Pasang susuk. Laki-laki ada KB loh, bukan YouTube. Sudah ya. Jadi kelahiran dan kematian itu mempengaruhi perencanaan pembangunan. Namanya. Jika pertumbuhannya tinggi, pasti rencananya berbeda dengan yang pertumbuhannya sedikit rendah. Ya. Jadi setelah ini akan Ibu putar YouTube tentang tema hari ini, natalitas mortalitas. Anda masih bersama kami, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP 3A Kabupaten Kediri menggelar pemasangan alat kontrasepsi secara massal dengan metode operasi wanita atau MOW. Meskipun jumlah pasangan subur yang tidak mengikuti program keluarga berencana masih tinggi, namun dalam kegiatan ini diikuti oleh 80 calon akseptor. Informasi apa yang Anda dapatkan dari berita tersebut? Angkat tangan. Itu penting. Gimana, Umam? Diadakannya program KB di wilayah Kediri. Oke, diadakannya program KB di wilayah Kediri. Bagus. Coba Rifai. KB adalah kebutuhan. Maksud kalian akan berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Pembagian kelompok ada 6 kelompok. Saya gabung laki-laki dan perempuan dengan gaya belajar Anda. Jadi kemarin kan udah silakan berkelompok. Diri ya. Identifikasi, kalian analisis. Anda boleh
browsing. Boleh mencari jawaban di jurnal penelitian. Yuk lewat Google sekolah juga boleh, atau lewat Google yang biasa aja boleh. Browsing ya, ingat ya, browsing untuk pembelajaran. Jika Bu Dewi melihat kalian HP-nya digunakan untuk yang lain, seperti biasa, saya ambil, saya Oke, jadi waktu ada 30 menit, silakan berdiskusi. Saya akan datang ke kelompok Anda dan akan saya nilai keaktifan Anda di sana. Nilai ini saya masukkan rapor. Ya, benar-benar untuk tambahan. Jadi silakan berdiskusi, browsing. Saya catat keaktifannya, baik aktivitas dalam diskusi, aktivitas saat presentasi, atau kreativitas saat menempel. Oke? Iya, namanya kok benar. Terserah, bebas. Kita sampai kita kalau pulang si Air. Biasanya. Tahu? Ini ditulis si Air. Akibatkan. Ini enggak cukup pakai nanti kita. Akibatkan. Pikiran ya. Kamu potong terus ke boleh. Ingat ya, waktunya bentar lagi lah ya. Sudah mau habis. Segera dibuat yang cantik. Ditulis ke sana. Yes, ditulis di sini aja supaya cepat. Kesehatan semakin berkurang sih bangun nenek. Oh kilo kualitasnya apa mau berbeda nih Dewi, kalau nonton boleh nggak? Kayak karton boleh nggak? Dari Solo dong. pengangguran nih. Gimana? Kok belum ini? Proses. Ini mau eten ya mau. Yo satu aja ditempel. Buatannya nih tirose. Ini kulo. Katanya nih. Enggaknya nih Oke, terserah. Tapi Anda terbatas dengan waktu loh ya. Itu mau Terbatas dengan waktu loh. Ingat itu. Ayo sini. Sudah selesai semua. Sekarang waktunya presentasi. Oke ya. Jadi nanti yang presentasi semua anggota kelompok mengeluarkan pendapatnya dan kelompok lain bertanya. Ya. Satu orang Ya, bertanya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Ketua kelas maju, Zaki. Saya beri kehormatan untuk memutar siapa dulu yang maju. Ayo, ditutur Zaki. Enter. Kontrol presenter. Kilo. Kilo. Ayo. Mumet aku nyawa mumet aku. Ayo. Iya, nom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan penduduk. Monggo Ani. Nama penyebab terjadinya pertumbuhan penduduk terjadi karena beberapa faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, permasalahan yang timbul adalah pengangguran. Pengangguran ini bisa menyebabkan kemiskinan. Lalu yang kedua, ada kemiskinan ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, tingkat kesehatan menurun menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia. Menurunnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya produktivitas. Permasalahan yang atau penting berikut adalah pengangguran. Nomor 4, solusi untuk masalah pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan, pemberian bantuan modal, dan melakukan pemerataan penduduk. Ini nomor 2. Solusi yang tepat yaitu pemberian bantuan modal. Bantuan modal digunakan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Yang ada yang perlu ditanyakan? Silakan bertanya kelompok lain. Oke, kelompoknya Rifai. Dari alternatif solusi tentang masalah yang nomor tadi, adakah penyelesaian yang lain yang lebih aktif? Untuk masalah pengangguran banyak. Untuk pengangguran itu pemberian training, latihan keterampilan kerja, terus sertifikasi juga untuk menurunkan angka pengangguran. Misalnya PKL. PKL itu praktek ya? Praktek. Ini training gitu. Pelatihan, latihan kerja. Terima kasih. Oke, kelompok lain silakan. Kelompok 4 ya ini ya. Oke, silakan. Sebut nama absen. Asela Citralilani, Absen 6. Silakan Asela. yang memberikan solusi yang tepat yaitu pemberian bantuan modal itu digunakan untuk usaha. Kan usahakan nggak sekali langsung. Jadi ya kita Kalau terjadi kemarin kan kayak itu kan. ya kan misalnya usaha kan ya pasti ada gagalnya tuh. Kan sebelumnya gagal dia udah menunjukkan sebagian uangnya disisihkan kan. Kan kadang-kadang kegagalan ya semuanya, belum semua total. Kadang gagalnya dalam yang saya bisa kerja ya kerja kan awalnya untuk yang harus dunia kan kayak bahan-bahannya, makanannya, minumannya gitu. Kan bisa berubah dibuat usaha lain. Nah, untuk meminimalisir kegagalan Analisis SWOT, strength, wellness, Kekuatan, kelemahan, daya dukung, daya hambat. Sudah? Gitu aja? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan. Tutup dulu. Sorry. Maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua kelompok sudah presentasi. Sekarang kita simpulkan dari hasil diskusi kita. Yang pertama, penyebab permasalahan penduduk. Apa saja itu tadi? Penyebab pertumbuhan penduduk. Kelahiran, natalitas, dan kematian.
Migrasi. Oke, sekarang Natalia, kalau kelahirannya tinggi, berarti pertumbuhannya naik. Jika kematian tinggi, pertumbuhannya menurun. Pintar. Sekarang permasalahan yang disebabkan oleh angka kelahiran yang naik apa saja? Apa, Dok? Kemiskinan. Jika kelahiran naik, maka angka kemiskinan bisa naik. Begitu? Oke, betul. Apa lagi? Sekarang solusi pemecahan masalah untuk pertumbuhan penduduk. Keluarga? Oke, dari Ilham, keluarga berencana. Apalagi kira-kira solusi yang lain? Sekarang kesimpulan yang terakhir. Kira-kira penyebab kelahiran tinggi itu apa toh? Pernikahan dini. Nah, tadi itu baik. Sekarang kita melakukan evaluasi. Waktu Anda hanya 15 menit. Ada 2 soal. Satu soal ada A, B, C, dan yang kedua juga ada A, B, C. Waktu Anda hanya 15 menit. Silakan dikeluarkan selembar kertasnya. Oke, sudah belum? Artikelnya terlihat jelas ya itu ya. Nah, sudah selesai. Nah, sebelum kita akhiri, sekedar refleksi. Kira-kira Rian, kegiatan apa yang hari ini yang paling menyenangkan? Ya, yang paling menyenangkan menurut Anda? Kelompokan menyenangkan ya? Lah biasanya kelompokannya nggak menyenangkan. Bagaimana Bintang? Oh begitu. Oh, tadi menyenangkan ya? Pembuatan madingnya menyenangkan? Oke. Kira-kira apa lagi setelah itu yang menyenangkan? Jawabnya menyenangkan? Oh, debatnya seru. Oke. Apa lagi yang menyenangkan? Tadi pas pakai sweeper itu yang muter itu? Lebih suka pakai undian itu atau dituju Bu Dewi? Oke, jadi untuk berikutnya kita pakai itu ya. Siapa yang maju duluan sesuai amal perbuatan. Baik, kira-kira ada pertanyaan tidak sebelum Bu Dewi akhiri? Ya kan? Jadi kalau tidak ada pertanyaan, akan Bu Dewi akhiri. Ingat, pertemuan berikutnya tetap membawa kertas karton. Anda boleh membawa kardus yang agak lebar. Ya, kardus TV atau yang biasanya kulkas itu kan lebar. Atau kalau punya styrofoam, silakan. Kita akan membuat lagi dengan tema yang berbeda. Silakan kalau ada masukan untuk Bu Dewi menerima masukan sebanyak-banyaknya untuk pembelajaran ke depan. Baik? Gimana Ilham? Pengen buat PowerPoint? Kalau ingin membuat PowerPoint, Bu Dewi mendukung, asal fasilitas Anda juga mendukung. Anda membawa laptop? Kalau HP bisa? Nah, itu lama sekali nanti. Kak mari-mari. Enak yang tempel-tempel aja ya. Oke. Kalau nanti mau divariasi lagi, silakan Anda kembangkan lagi untuk materi berikutnya. Materi berikutnya tentang transmigrasi. Ayo, apa itu transmigrasi? Betul. Jadi kalian pelajari materi itu untuk pertemuan berikutnya. Malam hari akan Ibu kirim lewat WA. Saya pelajari. Baik. Bintang, silakan diakhiri. Berdoa Bintang. Doa untuk kepercayaan hati kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.